Di jantung kota gede, tepatnya di Kampung Purbayan, berdiri warisan budaya yang telah berakar ratusan tahun. Warisan budaya itu adalah kerajinan logam. Selama ini, masyarakat mengenal kota gede sebagai kota perak. Namun, sesungguhnya di balik mewahnya perak juga hidup seni kerajinan logam yang lain, seperti kuningan, tembaga, serta aluminium. Film dokumenter ini menggali kisah para pengrajin yang masih mempertahankan warisan leluhur dengan menyoroti Bapak Muji, seorang pengrajin perak senior, serta anaknya, Mas Setia, yang melanjutkan usaha keluarga. Melalui tangan-tangan mereka, logam tidak sekedar dibentuk menjadi benda, melainkan menjadi simbol ketekunan, warisan, serta identitas budaya Kampung Purbayan. Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Saya Mujira Harjo, alamatnya Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta, dengan nomor telepon 081 392 578 147. Dan perusahaan kami bernama Kartika Logam. Mengenai kapan usaha ini dimulai, sebetulnya kerajinan logam ini sudah ada sejak mbah saya sekitar tahun 1951. Kemudian dari mbah saya turun kepada bapak saya, menggeluti bidang kerajinan ini dengan beberapa karyawan, yang kemudian pada saat itu kami juga ikut membantu orang tua saya dalam pembuatan kerajinan dikala kami masih sekolah baik SMP maupun SMA, sehingga kami banyak mengetahui bagaimana seluk-beluk kerajinan kuningan itu. Sehingga dari bapak saya kemudian kepada diri saya yang sampai sekarang ini kami kelola, dan setelah kami kelola, anak-anak pun juga kami usahakan untuk bisa mengikuti dari nilai-nilai kerajinan ini kami turunkan kepada ketiga anak saya. Ya, ada yang bidang pemasaran lewat online, dan juga kepada anak saya nomor 2 dengan jasa plating yang sekarang sudah banyak karyawannya juga. Kemudian anak saya yang ketiga sambil kuliah kami beri tanggung jawab untuk mengelola perusahaan kami, sehingga sampai sekarang ini baik kami maupun keluarga kami semuanya membuat sebuah usaha yang saling mendukung hingga sekarang ini. Sebenarnya perkembangan sejarah dan kerajinan logam Kota Gede ini bermula dulu ketika Yogyakarta ini menjadi sebuah pusat kerajaan Mataram. Itu pada saat itu rakyatnya ada beberapa yang membuat karya-karya kerajinan. Namun pembuatan dewasa itu adalah pembuatan untuk keperluan-keperluan rumah tangga dan keperluan-keperluan untuk hiasan dalam kerajaan seperti dekor, kemudian bokor, dandanan untuk manten, untuk alat-alat upacara adat kerajaan pada saat itu. Kemudian seiring dengan waktu, peralatan-peralatan itu mulai surut, mulai begitu berkurang, sehingga para perajin itu berusaha untuk membuat karya-karya yang mengarah kepada perhiasan, aksesoris atau cenderamata yang pada saat itu di zaman HB ke-8 itu perak Kota Gede mengalami kejayaan, dan diteruskan pada zaman Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Presiden Soeharto. Pada waktu itu sangat besar sekali perhatiannya terhadap kerajinan perak Kota Gede ini, sehingga begitu besar sehingga sampai-sampai souvenir-souvenir yang dibuat oleh masyarakat Kota Gede digunakan untuk cenderamata di Istana Negara. Kemudian setelah beliau Bapak Soeharto kemudian lengser, akhirnya kerajinan-kerajinan juga mulai surut, apalagi dibarengi dengan adanya resesi ekonomi pada waktu itu, sehingga harga perak begitu melonjak, begitu tinggi sekali, sehingga mengalami surut.
kerajinan kunang perak Kota Gede ini. Ya. Kemudian setelah itu masyarakat berusaha untuk membuat karya-karya ini yang tetap eksistensinya adalah seperti kerajinan logam pada zaman dulu, tetapi bahannya sudah mulai menggunakan kuningan, tembaga, aluminium. Itu sejarahnya perkembangan pada saat itu, dari mulai zaman Mataram, kemudian zaman kemerdekaan, kemudian pada zaman sekarang ini mengalami perkembangan menyesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di muka kami terangkan bahwa Kota Gede terkenal dengan kota perak. Ya, karena pada masa kejayaan di masa dulu, zaman kerajaan maupun setelahnya, Kota Gede banyak mendapatkan penghargaan untuk membuat karya-karya berasal dari perak, khususnya untuk kepentingan kerajaan dan juga untuk istana negara pada saat itu. Sehingga di masa kerajaan itu sampai ada di sini jalan kemasan, ya, ada jalan kemasan, karena di situ wilayahnya banyak memproduksi kerajinan dari emas, dari perhiasan emas. Kemudian ada juga di situ ada radio Kota Perak, ada juga desa Kota Perak di situ, ya, terkenal dengan Kota Perak. Itu karena di wilayah tersebut itu banyak para pengrajin perak. Namun seiring waktu dengan harga perak melonjak, kemudian harga emas juga semakin tinggi, kemudian pada waktu itu mulai berpikir, kalau sampai perak tinggi, emas tinggi, mereka kemudian tidak akan lagi mampu untuk meneruskan usahanya. Maka dipilihlah bahan kuningan, tembaga atau aluminium, khususnya tembaga dan kuningan, itu diproduksi seperti mengerjakan kerajinan perak, tapi hanya bahan yang berbeda. Kemudian barang itu dilapis dengan perak, atau yang tembaga tadi bisa dilapis dengan emas. Secara penampilan seperti perak dan emas, tapi sebetulnya di dalamnya itu adalah kuningan atau tembaga, agar tetap para pengrajin itu tetap melakukan usahanya. Dan itu sampai sekarang dilakukan, bahan-bahan tersebut. Hingga sekarang malah ada juga filter timah hitam, ada juga aluminium yang dilapis emas atau perak. Jadi sekarang lebih fleksibel lagi. Dengan demikian eksistensi kerajinannya tetap berjalan, hanya bahanlah yang kemudian kami tidak sepenuhnya untuk menggunakan emas dan perak, sehingga tinggal sekarang nama Kota Perak maupun kemasan itu, tapi sekarang masih nama-nama itu masih ada sampai sekarang. Ya, dinamika kehidupan perekonomian ini sangat mempengaruhi sekali terhadap tuntutan masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa tetap menyajikan karya-karya seni kerajinan, namun kita tidak terlalu terpancang dengan bahan yang dulunya kita menggunakan perak dan emas, namun sekarang sudah mulai sangat tinggi sekali harganya, sehingga tidak memungkinkan kalau kita ini berhenti di jalan. Oleh sebab itu, dari para pengrajin Kota Gede ini melakukan terobosan dengan menggunakan penerapan teknologi, yaitu bagaimana memproduksi dengan biaya yang murah, cepat, berkualitas tinggi, kemudian juga harganya bisa terjangkau. Kalau tidak demikian, kita akan terkikis dan tersaingi dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Dan sekarang ini sudah terbukti di pasaran banyak sekali aksesoris kerajinan yang menggunakan bahan filter atau timah yang dilapis kemudian dengan warna emas atau warna perak.
yang bentuknya disebut dengan imitasi. Sementara kita masih eksis dengan kerajinan-kerajinan yang menggunakan kuningan, tembaga, aluminium, adapun emas dan perak masih, namun sedikit sekali porsinya. Untuk itu, dengan penerapan teknologi dengan perkembangan ini, kita dengan tuntutan seperti itu, kita berusaha untuk mampu bisa bertahan walaupun dalam kondisi yang memungkinkan kita tidak bisa 100% menyaingi mereka. Namun produk-produk yang ada di luar itu yang masuk ke Indonesia biasanya daya tahannya dan kekuatannya kurang daripada produksi yang ada di dalam negeri. Makna kerajinan logam bagi masyarakat Kota Gede dan khususnya Purbayan ini merupakan budaya yang turun-temurun dari para leluhur-leluhur kita yang eksis di bidang kerajinan ini dan harus kita lestarikan bagi generasi-generasi berikutnya. Dan hal ini jelas dirasakan sangat menopang kehidupan kita dalam mencari kebutuhan-kebutuhan dan nafkah. Jadi di samping seni kerajinan juga ini sangat menopang untuk kehidupan ekonomi di warga Kota Gede khususnya. Untuk itu perlu adanya sentuhan-sentuhan teknologi yang bisa tetap mampu untuk berkompetisi dalam bidang kerajinan ini, sehingga jangan sampai kerajinan ini punah, karena banyak sebetulnya yang bisa dikembangkan dalam dunia usaha kerajinan logam Kota Gede ini, meliputi ada tata ukir, ada cor, ada bubut, ada etsa, ada filigree atau mungkin juga ondel atau kenteng. Ini masih banyak yang bisa kita ungkap, dan ini jangan sampai hal ini hilang dari permukaan karena generasi-generasi muda tidak tertarik bidang ini hanya karena kurangnya informasi dan kurangnya mereka memperhatikan hal ini, sehingga kadang-kadang generasi muda itu mengambil kesempatan, mengambil suatu usaha yang di luar ini, sehingga saya khawatir dari generasi bapaknya yang pengrajin, anaknya tidak ada satu pun yang mengikuti atau yang meneruskan usaha ini karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang diturunkan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, kami berharap agar pemerintah yang terkait memperhatikan ini agar jangan sampai kerajinan Kota Gede ini hilang musnah karena tidak ada penerus-penerusnya dan generasi yang tertarik untuk mengerti di bidang kerajinan itu. Untuk itu kami memberikan kesempatan juga kepada para generasi-generasi muda, dan kebetulan banyak dari mahasiswa-mahasiswa dari UPN, dari UNJ, dari UGM, dari sarjana wiyata maupun sekolah-sekolah kejuruan, banyak mereka di sini untuk belajar bagaimana proses kegiatan kerajinan di Kota Gede di segala bidang. Dan kami silahkan mereka-mereka yang ingin menggeluti bidang ini, kami sangat terbuka sekali agar jangan sampai kerajinan ini, ilmu ini berhenti sampai di sini. Kami berharap mudah-mudahan generasi-generasi Kota Gede khususnya mari kita bangkitkan bersama agar nama kerajinan Kota Gede, Kota Perak ya tetap masih eksis di masyarakat ini. Terima kasih. Sebagaimana darah yang terus dialirkan, para pengrajin logam Kota Gede juga bertekad untuk mewariskan semangat kerajinan logam sebagai bentuk memperjuangkan industri kerajinan ini
agar tetap lestari dari masa ke masa. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Muji. Beliau mendidik anak-anaknya untuk mengetahui industri kerajinan ini agar dapat menjaga kearifan lokal dan agar industri ini tidak lekang oleh zaman. Nama saya Saifuddin Triprasetya. Saya anak dari Bapak Muji Raharjo, dan di sini saya membantu Bapak dalam mengelola usahanya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah membangun nama usaha saya sendiri dengan nama Royal Metal Craft yang beralamat di Purbayan, Kota Gede, RT 50 RW 12. Produksi yang ada di sini meliputi ada pengecoran, ada tata ukir, ada etsa. Kalau pengecoran itu proses meleburkan logam dan dituangkan di cetakan. Kemudian etsa itu penyablonan, kemudian kami celupkan di cairan kimia. Kalau tata ukir itu pengukiran di logam. Terus contoh produksi, tahap produksi pertama, kami membicarakan dengan pelanggan seperti ukuran, spesifikasi, jumlah, dan harga. Jika sudah, kami melakukan proses pertama pembelian bahan, pembagian pekerjaan, proses pekerjaan. Jika sudah selesai, tahap terakhir adalah finishing. Jika sudah tahap finishing, kami melakukan packaging, terus diantar atau diambil oleh pelanggan. Sebelum kami berikan pesanan itu kepada tim kami harus tahu bagaimana proses pekerjaan itu diproduksi. Jika sudah mengetahui itu, kami berikan proses produksi itu ke karyawan kami yang mempunyai keahlian pada bidang itu. Jika tahap proses produksi itu tidak bisa dikerjakan di sini, kami limpahkan ke rekan kami untuk memproduksi. Namun tahap selanjutnya kami produksi di sini seperti finishing dan kawan-kawannya. Perkembangan teknik itu menyangkut faktor pemerintahan yang meminta jumlah banyak, namun selesai lebih cepat, dan kadang harga sudah ditentukan oleh pelanggan. Maka dari itu, kami melakukan perkembangan teknik seperti yang dulu pekerjaan itu dilakukan secara manual atau secara tradisional, kami melakukan proses produksi dengan sentuhan teknologi, namun tidak mengurangi seni dalam produk itu. Dan kami melakukan rekayasa pekerjaan. Dulu jika ada pesanan itu dengan jumlah banyak, kami tidak menyarankan dengan proses tata atau ukir, karena proses itu membutuhkan waktu yang lama dan harga yang tinggi. Maka dari itu kami melakukan teknik break atau penempaan logam. Jadi itu logam diletakkan di atas besi, lalu di atas logam itu diberikan timah, lalu dipukul dengan palu, kemudian membentuk gambarnya. Itu bisa satu hari puluhan atau ratusan. Jika ingin lebih cepat lagi dan harga yang lebih murah, kami melakukan proses etsa, yaitu penyablonan logam. Logam itu kami sablon dengan sablon, terus kami letakkan di cairan kimia. Lalu kimia itu melakukan reaksi dan akhirnya menghasilkan produk itu. Kalau tertarik ingin memproduksi kerajinan logam, bisa di tempat saya. Alamatnya bisa dicari di Google atau Google Maps dengan mengetik Royal Metal Craft atau kerajinan logam Yogyakarta, lalu dipilih
bernama Royal Metal Craft. Dan kalau mau melihat contoh-contoh produksi yang kami sudah selesai, bisa berkunjung di Instagram saya, Royal Metal Craft.